masuk ke bab azan ya. Babul adzan. Bab adzan. Adzan tuh jadi kalau dulu di saat mempelajari ilmu fikih itu ini Pak ada pertanyaan Pak. Amal apa yang hukumnya cuma satu? Apa coba Pak? Amalan apa yang hukumnya cuma satu? Barusan dibaca Pak. Adzan Pak. Adzan itu sunnah Pak. Gak ada wajib, gak ada makruh. Coba ya. Kalau puasa, som ada wajib, ada sunnah. Ya. Sholat ada sholat wajib, juga sholat fardu. Sholat sunnah ada sholat sunnah. Ya. Kan hukumnya ada macam-macam, ada wajib, ada sunnah. Kalau azan cuma satu, hukumnya sunnah gitu. Itu kuis dari para ustadz ke santrinya itu. Jadi amalan apa yang hukumnya cuma satu? Bingung dia ya azan gitu. Azan itu perbuatan amalan sunnah. Jadi dikumandangkan itu mendapat pahala, tidak dikumandangkan tidak apa-apa. Kembali lagi kan hukumnya sunnah. Babul azan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Zaid ibn Abdi Rabbi. Qala tafa bi. Ada seseorang ya, ada yang mengelilingiku. Wa ana naimun, dan aku sedang tidur. Ya, siapa yang mengelilingi itu? Rajulun, seseorang. Jadi ini dari Abdullah bin Zaid. Dia itu sedang tidur dan bermimpi ada orang yang mengitarinya. Faqala, kemudian laki-laki itu mengumandangkan ya, taqulu. Faqala, laki-laki itu berkata, taqulu, engkau ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, fadzakara al-azan, kemudian ia menyebutkan tentang lafaz-lafaz azan. Bitarbi'it takbir, dengan 4 kali mengucapkan takbir, bighairi tarji', tanpa mengulang. Wal iqamah, dan adapun iqamah furada, itu satu-satu. Illa qad qamatis shalah, kecuali lafaz qad qamatis shalah. Ya, ini bacaan yang benar itu qad qamatis sholatu ya, bukan qad qamatis sholati ya, karena itu fa'il dari qoma yaqumu, karena ini as-sholat itu kan tasniyah ya, muannas. Muannas berarti ada ta marbuto, itu qoma itu menjadi qomat karena bertemu dengan alif lam as-sholat. Tak yang sukun itu menjadi harokat kasroh. Jadi qomatis sholatu. Tu itu dhammah karena rofa itu fa'il dari qomat. Jadi saya pernah kadang mendengar ada yang qad qomatis sholati, qad qomatis sholati. Itu qad qomatis sholatu ya. Ya karena itu rofa ya. Rofa itu dhammah ya, dhammah karena fa'il itu subjek dari lafaz qoma. Qad itu sungguh, qomat telah cecek atau lurus, as-sholatu sholat. Qala, kemudian rawi yang menceritakan tadi, falamma asbahtu, kemudian ketika aku bangun ya saat subuh, ataitu, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, innaha la ru'ya haqqin, sesungguhnya hal itu benar-benar mimpi ya, mimpi yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al hadis akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah ya. Wa zada Ahmad fi akhirih qissat qauli Bilal fi adhanil fajri, dan Imam Ahmad itu menambah di bagian akhir ya, merujuk pada ceritanya Bilal dalam hal azan di waktu subuh. As-sholatu khairum minan naum, sholat itu khairun lebih baik, minan naumi dari
tidur. As-salatu khairum minan naum. Ya. Jadi yang panjang itu jadi gini, hukum tajwid, Pak, hukum tajwid itu hanya berlaku pada saat membaca Al-Qur'an. Ya, hanya berlaku pada saat membaca Al-Qur'an. Kalau adzan kumaha kan matobi'i semuanya. Apakah harus dua harokat gitu? Nah, namanya azan kan kumandang ya, kumandang untuk mengajak kepada sholat. Jadi di situ tidak memberlakukan hukum tajwid yang matobi'i harus 2 rakaat, ya nggak apa-apa gitu. Contohnya asyhadu an la ilaha illallah gitu. La ilaha illallah itu kan, la ilaha illallah itu kan majaiz munfasil ya, karena matobi'i bertemu dengan hamzah yang terpisah. Itu majaiz munfasil itu boleh 2 harakat, boleh 5 harokat ya. Nah, kemudian yang hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah itu juga hanya matobi'i. Hukumatnya itu sebenarnya 2 harokat. Tapi kalau ingin di lagu ya dilanggamkan untuk mengajak orang agar datang ke masjid, ya nggak apa-apa, nggak usah menggunakan hukum tajwid. Paham ya Pak ya? Wali Ibni Khuzaimah an Anas radhiyallahu anhu qala minas sunnati idza qala al muadzin fil fajri hayya 'alal falah qala as-salatu khairum minan naum. Jadi bagian dari sunnah itu yaitu muadzin ya, ketika azan subuh setelah membaca hayya 'alal falah itu as-salatu khairum minan naum. Wa an Abi Mahdhura radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam 'allamahu al-adzan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Bilal al-adzan. Fadzakara, kemudian Nabi mengingatkan fihi, dalam al-adzan itu at-tarji', untuk tarji' ya, mengulang ya itu syahadatain ya, 2 kali. Akhrajahu Muslim walakin zakara at-takbir fi awalihi marrataini faqad wa rawal khamsah fadzakaruhu murabba'an. Jadi Allahu Akbar itu murabba'an sebanyak 4 kali, berarti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu azan ya, murabba'an tadi. Nah, yang at-tarji' 2 kali itu yang syahidatain, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah ya. Dannya fathatain ya, bukan muhammadur rasulullah, karena anna itu lafaz taukid yang menasabkan isim ya, memfathahkan isim. Jadi annal masjidah, dibacanya fathah. Kalau tidak ada alif lam berarti tanwin tetap. Anna Muhammadan Rasulullah. Nah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena itu tanwin bertemu ro ya, melebur idgham tapi tanpa gunnah, bila gunnah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, Rasulullahnya baru dhammah karena itu khobarnya anna ya, khobar. Jadi kalau bapak-bapak belajar nahwu itu ada tansibul isma wa tarfa'ul khobar, itu hukumnya inna atau anna, menasabkan isim dan mengkhobarkan merafa'kan khobar, merafa'kan. Jadi contoh dalam Al-Quran itu innallaha alimun khabirun. Allah ha-nya kan dibaca fathah, Allah ha ya, bagian akhirnya dibaca fathah. Alimun, munnya dibaca dhammah ya, itu rafa' namanya kalau dalam ilmu nahwu. Jadi mengisimkan menasabkan isim dan merafa'kan khobar ya, gampangnya memfathahkan isim dan mendomahkan khobar. Jadi anna Muhammadar Rasulullah, innallaha alimun hakimun. Nah, itu ya sedikit ya, sepintas tentang kenapa dibaca fathah, kenapa dibaca dhammah, dan kadang kenapa dibaca kasrah itu.
Wa an Anas radhiyallahu anhu qala umira Bilalun, ya, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala umira diperintahkan, ya, Bilal, ya. Bilal itu diperintahkan ayyashfa'al adan untuk apa namanya, mengeraskan azan, ya, mengeraskan azan, syaf'an dengan sekeras-keras, wa yu'tirul iqamah dan mengganjilkan, ya, al iqamah illal iqamah, yakni laqad qamatis shalah, muttafaqun alaihi wa lam yadhkur muslimun al istisna. Ini sudah jelas, ya, qad qamatis sholatu tadi itu 2 kali. Wa inna sayya amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilalan. Wa an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala raaitu Bilalan, aku melihat Bilal, ya, dari Abi Juhaifah ini. Abi Juhaifah melihat ya yu'dhinu, raaitu Bilalan yu'dhinu wa atatabba'a fahu, aku melihat Bilal itu azan dan mulutnya itu dibuka, ya, hahuna begini ya, wa isbi'ahu fi udhunai, dan tangannya itu di telinganya, gitu. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahahu wal Ibnu Majah wa jala isba'aihi fi udhunaihi, dan menurut Imam Ibnu Majah itu Bilal itu menjadikan isba'aihi, kedua tangannya, kedua jarinya, jari telunjuknya, fi udhunaihi, di telinganya, di kedua telinganya. Itu maksudnya mungkin karena dulu tidak ada teknologi pengeras suara, ya, agar sekeras-kerasnya dan telinga sendiri tidak terganggu, ditutup, gitu. Mau begini atau mau begini, ya. Itu mestinya mengumandangkan. Dan lalu mungkin ada yang pertanyaan, kan kalau hayya ala shalah itu tengok ke kanan, tengok ke kiri. Nah, ini ada hadisnya juga, Pak. Wali Abi Dawud lawa'unuqahu lamma balagha hayya ala shalah yaminan wa shimalan wa lam yastadir. Dan menurut Imam Abu Dawud, ya, lawa'unuqahu itu Bilal itu membelokkan ininya, punggungnya, lehernya gini. Lamma balagha hayya 'alas shalah, ketika mengumandangkan hayya 'alas shalah, yaminan ke kanan, wa shimalan dan ke kiri. Wa an Abi Mahdhur radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam a'jabahu sautuhu. Ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu a'jabahu, ya, membuat takjub kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa sautuhu, suara Bilal, fa'allamahu al-adzan, rawahu Ibnu Khuzaimah. Kemudian Nabi mengajarkan kepada Bilal lafaz-lafaz adzan. Wa an Jabir ibni Samurah qala shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku salat beserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini dari Jabir bin Samurah. Ghaira marratin wala marrataini, ya, bi ghairi adanin wala iqamatin. Rawahu Muslim. Ini keterangan hadis yang menunjukkan bahwa salat Id itu tidak ada azan. Ghaira marratin wala marrataini bi ghairi adan wala iqamah. Ya, jadi salat Id itu tidak ada adzannya dan tidak ada iqamah. Rawahu